Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service versi Kaori TV, episode 700. Kenshin yang disambut bos restoran serta dua pejabat bank yang menghormatinya membuat orang-orang kaya di situ menjadi terperangah sekali, benar-benar di luar dugaan. Pemuda yang disangka peminta-minta dianggap akan mengemis di sini ternyata bukan pemuda biasa. Wanita karir yang baru pamer perusahaan itu pun sampai tak habis pikir. Laki-laki yang penampilannya biasa, bajunya yang tak bermerek dan tak terkenal, dihormati dipanggil tuan muda. Wanita itu syok jadinya, memperhatikan Kenshin di tempat duduknya. Rekan-rekannya pun sama, menjadi bingung semua. Mereka seakan tak percaya. Bertanya-tanya dalam hatinya, memang siapa orang tuanya? Yang katanya orang paling kaya, kok nggak disebut namanya? Mereka ingin tahu buktinya, atau penasaran dibuatnya. Pandangan mata semua orang masih tertuju ke Kenshin. Demikian Sirena dan Niken, yang masih malu diketahui. Sedang Kenshin sendiri bicara dengan Pak Roni, pejabat bank yang ada di depannya. Kenshin bertanya, "Oh ya Pak Roni, seperti yang saya bilang tadi, Pak Sarmin ini rumahnya diambil oleh pihak bank karena sertifikat yang dijaminkan tidak bisa dilunasi. Jadi saya mau tanyakan, apakah Pak Roni mengetahui sekarang rumah itu statusnya gimana? Sedang dilelang atau sudah dibeli orang?" Pak Roni pun bertanya pada Pak Sarmin alamat rumahnya yang disita itu, serta diambil bank mana. Pak Sarmin pun menjawabnya dengan menyebut namanya. Pak Sarmin sedikit bercerita tentang kejadian yang dialaminya. Mendengar apa yang dikatakan itu, Pak Roni langsung mengerti. Kemudian membalasnya, "Oh berarti itu adalah bank cabang yang saya pimpin. Baiklah Mas Kenshin, tunggu sebentar. Saya akan tanyakan pada orang di sana." Setelah Pak Roni menelpon bawahannya, akhirnya didapatkan kabar kalau rumahnya Pak Sarmin beserta tanah lapang milik orang lain di belakangnya, serta sebagian tanah di sekitarnya, telah dibeli seorang pengusaha, akan dijadikan perusahaan. Pak Roni lalu mendapat informasi lagi dari manajer Ibu Rosi yang di sebelahnya. Ibu Rosi itu bicara, kalau nggak salah itu Mas Kenshin yang membelinya atas nama perusahaan PT Graha Mulia. Pemiliknya bernama Pak Julian, dan kemarin yang melakukan perjanjian adalah anaknya yang bernama Galang Adi Prakarya bersama seorang wanita, kalau tidak salah namanya Sarwenda, selaku sekretaris utama di perusahaan itu. Mendengar hal tersebut, Pak Sarmin kaget jadinya, begitu pula istrinya Ibu Marni, yang jadi syok sekali. Ternyata putrinya Sarwenda, yang menandatangani pembelian rumah itu. Kenshin yang mendengarnya pun langsung mengerti maksudnya. Yang disebut itu anaknya Pak Sarmin. Kenshin pun tenang saja. Kemudian Kenshin bertanya, "Oh ya Pak Roni, apa pembayarannya sudah lunas semua?" Pak Roni menjawabnya, "Oh itu Mas Kenshin, kalau itu saya rasa masih dibayar 50%-nya. Karena memang perjanjiannya begitu. Baru nanti kalau menginjak 3 bulan, pihak bank akan meminta semuanya. Surat-surat akan diberikan." Kemudian Kenshin bicara, "Oh begitu rupanya. Kalau gitu Pak Roni, untuk sertifikat rumah atas nama Pak Sarmin ini, jangan diberikan dulu. Serta jangan dirubah namanya. Karena itu jadi tanah sengketa. Saya besok akan mengurusnya. Sebab Sarwenda itu anaknya Pak Sarmin ini. Kenapa bisa memakai cara tak baik untuk mengambil tanah orang tuanya demi untuk orang lain yang akan dijadikan perusahaan?" Lalu tiba-tiba Kenshin bilang, "Oh ya ini Pak Roni." Terlihat Kenshin menyodorkan plastik hitam di meja. Dan Kenshin berkata, "Ini uang 1 miliar yang saya ambil tadi. Silahkan uang ini dibawa lagi untuk uang muka rumahnya Pak Sarmin. Berapa yang diinginkan pihak bank? Saya nanti akan membelinya. Sisanya saya akan bayar setelah masalah ini selesai. Besok saya akan ke perusahaan itu. Bicara baik-baik dengan mereka. Kalau mereka tak mau, terpaksa saya akan pakai pengacara. Dan rumah itu saya sengketakan." Pak Roni pun mengiyakan. "Oh baik-baik Mas Kenshin. Saya akan melakukan itu." Kemudian Kenshin ditelepon ayahnya.
Handphonenya berdering 3 kali. Kenshin pun mengangkatnya. Halo ya, ada apa ya Yah? Ayahnya pun bertanya. Sekarang kamu di mana Ken? Kata Pak Henry kamu keluar. Kenshin menjawabnya. Oh ini ya Kenshin di restoran. Kenshin menyebut namanya. Ayahnya pun langsung berkata. Oh berarti kebetulan Ken ayah berada di jalan yang sama. Kalau gitu tunggu ayah di situ. 15 menit ayah akan sampai. Ada hal penting yang ayah mau bicarakan. Kenshin menyahutnya. Oh baik ya Kenshin akan tunggu. Bos restoran yang di sebelah Kenshin, serta 2 pejabat bank itu pun mendengarnya. Orang paling kaya pemilik banyak perusahaan, yang terkenal dipanggil bos besar. Sebentar lagi akan ke sini. Pemilik restoran itu pun langsung meminta bawahannya, pegawai-pegawai eksekutifnya, untuk bersiap di depan, melakukan penyambutan. Sementara itu Kenshin yang bicara dengan ayahnya. Pandangan Kenshin tak sengaja ke arah televisi di depan atasnya. Kenshin terkejut jadinya. Kamera CCTV yang dilihatnya. Nampak ada Rena dan Niken yang juga makan di sini bersama teman-temannya, lagi duduk di sebelah pintu tengah, lagi melihat ke dirinya. Kenshin pun menerka, berarti Rena itu tahu dari tadi kalau aku yang di sini. Kenshin pun setelah bicara dengan ayahnya, Kenshin lalu berkata pada bos restoran, "Oh ya Pak Bagas, di sini ada teman saya yang lagi melihat ke arah sini. Itu CCTV di televisi nomor 5. Adalah seseorang yang saya kenal. Ini saya mau ke sana. Tapi apa ada jalan lain? Maksudnya dari sini bisa lewat belakang mereka itu. Sekalian saya mau minta tolong sebentar untuk pinjam baju pekerja pelayan di sini. Saya mau memberikan es krim ke sana." Kenshin rupanya hendak menyamar untuk mengerjain Rena, atau akan memberi kejutan. Pak Bagas itu pun menjawabnya. Oh bisa-bisa tuan muda lewat sini langsung di belakang sana. Namanya juga ini kan tempat VIP. Jadi ada layar CCTV-nya. Serta ada jalan rahasianya. Mari-mari saya antar lewat situ. Kenshin pun mengiyakan. Sedang Rena dan Niken melihat Kenshin masuk pintu bersama pemilik restoran itu. Mereka mengira Kenshin mungkin ada perlunya. Rena dan Niken lalu bicara dengan teman-temannya. Serta juga masih ada Aditya bersamanya. Kemudian Kenshin yang di dalam berganti baju pelayan restoran, sambil membawa minuman es krim. Didorong dengan troli berwarna putih. Kenshin benar-benar sudah memutar jalan. Sekarang berada di belakangnya Rena. Si Rena dan Niken pun tak menyadari, termasuk orang-orang kaya yang di situ, yang tadi menghina Kenshin. Mereka pun tak mengetahui. Hingga Kenshin mendekat ke mejanya Rena. Lalu Kenshin bicara. Permisi Nona, es krimnya sudah datang. Saya taruh di sini ya. Kenshin langsung saja menaruhnya satu persatu di meja. Rena dan Niken pun jadi bertanya. Memang siapa yang memesan es krim ini? Kok tiba-tiba dikirim ke sini? Teman-temannya Rena juga sama. Tapi mereka mengira, mungkin Aditya yang memesannya. Sebab Aditya lagi ke customer service-nya. Dan Rena pun membiarkan pelayan itu untuk menaruh es krim di meja. Rena dan Niken tak bertanya. Hingga tiba-tiba Kenshin tak sengaja menumpahkan es krim itu mengenai tangannya Rena. Kenshin pun bicara. Oh maaf non saya tak sengaja. Spontan juga Kenshin langsung memegang tangannya Rena, membersihkan dengan tisu yang di bawahnya. Si Rena pun langsung marah jadinya. Dan Rena berkata, kamu siapa? Kok nggak sopan pegang-pegang tanganku? Kamu kan pekerja di sini. Kurang ajar sekali kamu ini. Rena berdiri, tiba-tiba emosi. Niken pun sama, tak terima Rena dipegang tangannya oleh pelayan restoran. Penampilan Kenshin memang tak diketahui, sebab memakai topi berkacamata serta berkumis. Di wajahnya memakai setengah masker, hingga nyaris sempurna Kenshin tak dikenali. Rena yang marah itu membuat Kenshin tersadar kalau barusan memegang tangannya. Kenshin lalu bilang, oh iya maaf aku tadi tak sengaja Mbak Rena. Si Rena terkejut disebut namanya. Kenshin kemudian melepas topinya, membuka maskernya, melepas pula kumis pasangan itu. Si Rena yang melihatnya terkaget langsung dirinya. Langsung saja Rena bilang, "Loh Mas Kenshin,
Ih Mas Kenshin ini nakal banget ya, sudah ngerjain aku segala. Sambil Rena memukul pelan Kenshin. Tersenyum wajahnya begitu senang. Kemudian Rena melanjutkan bicara. Aku kira tadi siapa? Ternyata Mas Kenshin orangnya. Kok bisa tahu si aku di sini? Kenshin belum menjawabnya. Hanya tersenyum saja. Niken yang melihatnya. Jadi kaget pula dibuatnya. Tiba-tiba tuan muda di sini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.